Kegiatan kita hari ini namanya bimbingan kelompok. Dari mana pernah dengar? Dari teman-teman. Dari kelompok aja. Jadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu di mana suatu layanan yang diberikan kepada guru BK, Ibu, kepada anak-anak dan semuanya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan atau membicarakan suatu topik atau yang lagi tren nih, isu-isu yang lagi hangat-hangatnya itu dibicarakan. Di sini kita bicarakan bersama-sama, kita cari solusinya bagaimana. Terus pokoknya di sini Anda boleh mengungkapkan pendapatnya. Terus ada juga Ibu harapkan partisipasi aktifnya. Terus Anda boleh menyampaikan apa yang Anda ketahui di sini. Nah, tujuannya kita di sini sama-sama sharing, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan di sini juga Anda bisa untuk memberikan informasi. Jadi berbagi pengalaman, jadi kan sama-sama tahu kan. Oke, nah Ibu harapkan Anda di sini datang secara sukarela, terus terbuka dalam menyampaikan pendapat, dan apa yang Anda ungkapkan di sini sekiranya itu bersifat rahasia. Nah, di sini kita akan sama-sama saling menjaga pembahasan kita pada kegiatan hari ini. Nah, untuk melakukan kegiatan kita ini, nantinya jikalau Anda ingin berpendapat, Anda boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu akan mempersilahkan Anda untuk berbicara. Nah, baru boleh Anda ungkapkan pendapatnya di sini. Nah, jika ada temannya yang ingin berpendapat, Ibu harapkan Anda untuk saling menghormati, menghargai, dan mendengarkan apa yang sudah disampaikan temannya. Sampai di sini paham semuanya Anda? Paham, Ibu. Oke, karena paham, Anda semuanya di sini udah saling kenal belum? Belum, Ibu. Belum kenal semuanya? Oke, boleh kita perkenalan, Nak? Boleh, Ibu. Oke, jadi perkenalannya itu sebutkan nama sama hobi ya. Oh, sama ini kelasnya dari mana? Oke, dimulai dari Ibu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Maila Faiza Azhara, biasa dipanggil Ibu Maila. Nah, Ibu di sini sebagai guru BK yang udah mengajar selama 2 tahun. Semuanya. Ada lagi yang mau memperkenalkan diri saja? Oke, silakan. Berasal dari kelas 10 IPS 1, hobi saya menonton. Oke, silakan. Halo semua teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Ibu Hendra, bisa dipanggil Uni. Saya dari kelas 11 IPS 10. Hobi saya mendaki gunung, Bu. Oh, mendaki gunung. Halo, Ibu. Ada lagi? Oke, silakan. Halo semuanya, nama saya Syahrini Putri, panggilannya Rani. Saya dari kelas 11 IPS 2. Hobi saya melukis. Halo, Rani. Oke, silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Mogi Chan. Saya kelas 11 IPS 2, Bu. Hobi saya berwarna musik. Oke, halo, Mogi. Oke, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Lala. Saya dari kelas 10 IPA 1. Hobi saya mengerja makanan sekolah. Halo, Lala. Oke, terima kasih ya Anda udah memperkenalkan nih nama-namanya. Jadi teman-temannya udah tahu belum? Jadi udah tahu belum? Udah tahu. Oke, boleh Ibu tes nih? Boleh. Oke, dari mana ya? Dari ini deh, mau bicara. Temannya yang pakai jilbab navy, siapa namanya? Rani, Bu. Oke, Rani. Oke, betul.
Mau semuanya? Oke, jadi screeningnya itu tepuk apa ya? Tepuk tunggal, ganda, tanggul. Ada nggak yang tahu? Baru tahu? Oh, nggak tahu. Oke, contohkan ya. Kalau tepuk tunggal itu kan 1, kalau ganda 2, kalau tanggul nggak 1. Oke, paham semua ya? Coba ya. Tepuk tunggal, ganda, tunggal, tanggul. Oke, bibi kurang fokusnya sekali lagi ya. Oke, tepuk ganda, tanggul. Oke, dapat semua. Oke, jadi sepertinya Anda semuanya udah semangat ya. Oke, semangat semangat aja. Oke banget. Oke, karena udah semangat ya. Oke, jadi untuk kita memasuki kegiatan selanjutnya, di mana kita akan membahas suatu topik atau isu secara bersama-sama. Nah, karena Anda udah semangat nih, apakah posisi duduk Anda sudah nyaman semuanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Atau ada yang mau minum? Oke, kita lihat ya. Oke, jadi udah siap untuk memasuki kegiatan inti kita nih? Siap, Ibu. Oke, jadi kan tadi udah dikatakan bahwasanya di kegiatan kita yang inti kita ini kita akan membahas suatu topik. Nah, di sini Ananda boleh menyampaikan topik-topik yang lagi hangat-hangatnya. Nah, Ibu contohkan ya, seperti topik insecure, terus tuh tentang bahaya merokok mungkin, terus tentang pergaulan bebas. Nah, boleh Ananda sampaikan di sini ya. Nantinya kita akan sepakati mana ya topik yang akan kita bahas pada kegiatan kita hari ini. Mengerti semua ya? Oke, ada yang mau menyampaikan topik yang terlebih dahulu? Kemudian, Ica, ada yang mau Ica? Oke, kepercayaan diri kalau ada mau bicara. Kalau yang lain? Oke, kepada Latifah. Kalau menurut Latifah tentang LGBT soalnya lagi ramai. Oke, kita tampung ya. Oke, kepada Bibi. Uji online, boleh. Terus apa kepada Yasmin? Uji online juga. Oke, kalau Lauren gimana? Oke, tadi kan ada tentang kepercayaan diri, terus tentang LGBT ya, terus ada judi online. Nah, kita sepakati nih, kita mau bahas apa? Judi online. Judi online. Setuju semuanya kita bahas judi online? Oke, karena setuju nih semuanya, Ibu mau tanya, apa sih yang Anda ketahui tentang judi online itu? Kepada kami? Setahu saya judi online itu dia main judi juga. Sebenarnya lakukan judi pakai aplikasi ya di online. Oke, itu ya bagus sampai yang dikatakan Rani. Jadi kalau menurut Rani itu judi online itu seperti judi, tapi dipermainkannya itu secara online. Jadi melalui aplikasi, web atau yang lain sejenisnya ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada dua. Siapa dulu? Latifah. Oke, Latifah dulu ya. Baru Bibi. Oke, silakan. Judi online itu judi yang dikemas dalam bentuk games gitu Bu. Jadi gamesnya itu sering tuh lewat di iklan. Jadi gamenya itu menarik pakai HP. Itu Oke, jadi kalau menurut Latifah judi online itu sering diiklan-iklanin gitu untuk games gitu. Jadi buat orang candu. Oke, kalau menurut Bibi tadi gimana? sama juga tapi di judi online itu ada transaksi di awal dulu pemain dan dimana nanti mereka akan mendapatkan keuntungan atau kekalahan dari Jadi kalau menurut Bibi itu di judi online itu ada keuntungan, terus ada kekalahan
Ya berupa saldo mungkin ya biasanya kan. Oke, top up dulu. Boleh kembali kak. Oh, karena sudah mulai sampai diiklanin ya. Kalau pada siapa mau dicek? Langsung tergiur. Di tempat ibadah ya. Sampai tergiur sekali ya dia karena bentuk games itu kan, terus ada saldo, jadi siapa yang nggak mau keluar ya kan dia. Oke, ada lagi yang lainnya? Sama. Oke, jadi tadi anda semua udah menyampaikan nih apa sih judi online itu bagus ya semua Anda. Jadi simpulkan bahwasanya judi online itu sebuah permainan games atau bentuk sejenis aplikasi mungkin ya, atau sebuah web ya yang digunakan oleh penjudi-penjudi itu, mungkin ya orang yang menjudi itu. Nah, dalam melakukan transaksi yang dimana digunakan itu berbentuk games ya. Nah, jadi di dalam games online itu terdapat transaksi saldo, terus nanti ada dua kemungkinan, bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Oke, jadi tadi kan udah nih Anda udah pada tahu apa yang dimaksud dengan judi online itu. Nah, ini mau tanya, apa sih faktor penyebab orang itu ikut tergiur nih main judi online? Oke, kepada ini silakan. Pertama, coba mungkin dari hubungan karena hubungannya mungkin kan ada orang yang main kayak coba lagi. Jadi kalau menurut Bibi itu lihat temannya mungkin terus dia coba-coba. Bagus ya Bibi, ada lagi yang lain? Oke, ada lagi nih siapa dulu? Oke, lagi dulu ya. Oke, kalau Menurut saya mungkin karena dia pengen mendapat uang secara instan Bu. jadi kalau menurut Rani itu karena ingin cepat dapat uang aja gitu ya. Kalau menurut Yasmin tadi gimana? Sebenarnya sama Rani sebelum itu saya ekonomi kurang-kurangnya jadi bagi yang banyak itu sebenarnya kakak mendorong dia untuk mau jadi kalau menurut Yasmin itu hampir sama kayak Rani ya, karena faktor ekonomi ya yang tidak stabil jadinya mungkin dia tergiur mau dapat uang cepat gitu ya. Kalau menurut Lola tadi gimana? Karena dia pengangguran itu sih nggak punya kerja kan Bu. Sebenarnya hubungan yang banyak itu sama kita. Jadi dia kepingin Karena tidak punya pekerjaan ya, jadi karena pengangguran itu dia mau dapat uang cepat ya. Oke, kalau menurut Loli gimana? kalau kita faktor lingkungan Bu. Nanti kan kalau sudah dibikin coba-coba kalau mau dicat karena pekerja main jadi ada pilihan yang lain. Ini ya, Atau diajak-diajak Bu. mau diajak sama temannya juga ya. Oke, bagus ya. Ada semua ternyata banyak nih faktor-faktor orang itu tergiur melakukan judi online. Jadi tadi ada yang coba-coba awalnya, terus karena faktor ekonomi, terus mau dapat uang secara instan, terus tidak ada pekerjaan atau pengangguran, terus ada dari faktor lingkungan juga. Jadi sangat banyak faktor-faktor penyebab orang tersebut itu tergiur untuk melakukan atau mempermainkan judi online tersebut. Nah, kalau dari Anda semua ini apa sih dampak dari orang yang sudah kecanduan judi online itu apa? Oke, kepada Rugi di materi itu karena itu harus terus menerus sebenarnya itu nggak selalu menang. Pas salah jadi kalau pergi hidupnya kesulitan dalam keuangan. Oke, jadi kalau menurut itu dampaknya itu bisa karena dia sering top up terus, jadi dia keuangannya itu semakin menipis ya, jadi berkurang ya. Oke, apa yang lain? Oke, ada banyak. Coba dulu. Saya sih Bu, Oke, Bibi dulu. Oke, silakan kepada Bibi. bisa ketagihan Bu. Jadi kan kalau misalnya kita menang, kita mau coba lagi. Kalau kalah, mereka mau coba lagi.
ngasih tahu di bahasa umumnya Bu. Jadi kayak dia stres Bu. Oke, stres. Nah, stres karena dia dan candu dengan judinya, makanya coba lagi sampai habis judinya dan minta-minta ke orang lain, di stres gitu ya. Jadi kalau menurut Maudi Chan itu bisa orang tersebut tuh bisa stres karena kecanduan ya. Iya, Oke, bagus ya. Kalau menurut Rani gimana tadi? kalau saya Bu, mungkin dia bisa jadi terlibat kriminal Bu. Dia habis, dia banyak utang, dia bisa mencuri untuk judi ya. Oke, jadi kalau menurut Rani itu orang yang berkecanduan judi online itu bisa terlibat kriminal ya. Jadi kayak mencuri karena emang nggak punya apa yang mau dipertaruhkan lagi ya. Oke, kalau menurut Rizky gimana? Berarti dia berkas sama sosialisasi bukan dia udah kecanduan dan sibuk sama judi online dia. Oke, bagus ya. Jadi kalau menurut Jasmine itu lebih mengurung diri karena udah punya kesibukan dengan game tersebut ya. Oke, jadi dampaknya itu sangat-sangat bahaya sekali ya, sangat-sangat negatif. Jadi tadi ada karena ada dari yang tadi itu bisa jadi stres, terus tuh kekurangan uang, kesulitan ya jadinya, terus tuh bisa mengakibatkan kriminal, terus bisa mengurung diri atau menyendiri karena udah ada kesibukan. Nah, terus tuh tadi ada lagi karena bisa kecanduan ya, udah ketagihan, dia udah nggak mau berhenti lagi ya. Oke, bagus ya ada semua. Nah, untuk itu gimana sih kita cara untuk menghindari atau mengatasi orang yang sudah terkena atau agar tidak ikut tergiur dalam judi online tersebut? Gimana caranya? Oke, ada Kita bisa cari lingkungan yang positif kok biar kita nggak ada unsur-unsur perilaku yang seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Jasmine itu cari lingkungan yang aman ya, yang baik agar tidak ikut-ikut kegiatan kayak itulah yang nggak baik ya. Oke, kalau yang lain, ada para Ipa. Kalau menurut kalian itu kan video ini saya ikut kalian itu lewat media sosial. Jadi kita tuh bisa dilaporkan video yang sebelumnya ya lebih dibatasi. Jadi kalian tuh nggak terus masuk. Jadi kita nggak tercet video cepat. Kalau menurut Laura itu kalau ada iklan-iklan itu lagi benar nggak usah diopen lagi. Mungkin bisa kita lakukan pemblokiran ya untuk HP kita sendiri ya. Jadi agar kita nggak terpencet atau kita coba-coba ya. Oke, bagus ya. Adalah kalau menurut siapa mau dicek ya? Mau dicek gimana? Jadi mau dicek ada cara menghindari Google. Oke, bagus. Jadi itu caranya kita lebih melakukan hal-hal yang kegiatan positif, bisa seperti mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita, bisa suka menggambar, mengembangkan lihat lomba gitu daripada melakukan hal negatif Bu. Ya, jadi kalau menurut Maudi Chan itu lebih melakukan apa sih hobi kita yang positif, minat kita, pokoknya kesukaan kita yang bersifat positif ya. Oke, bagus ya. Oke, kalau menurut Bindi gimana? Kalau menurut ini kan Kalau boleh, kan Bu, kayak dia lebih nggak apa-apa ini. saya sama Bu. Nggak apa-apa ya, nggak usah malu. Teman-teman mendengarkan semuanya nih. Oke, ya sih jangan ketawa ya. Punya tips nih, Bindi. Ya, dia kayak mendekatkan diri dengan Tuhan dan apalagi Islam. Saya yakin agama itu dikatakan ini sebuah pertaruhan dan akan membantu penggunanya. Terus lebih mencari informasi edukasi agar dia tahu bahwa kemudian ini akan merugikan dirinya sendiri. Oke, jadi kalau menurut Bindi itu lebih mendekatkan kepada Tuhan ya, kepada agama, terus lebih mencari informasi yang ada di web atau di HP ya, aplikasi-aplikasi yang lainnya lah gitu ya. Oke, kalau menurut Rani gimana? Kalau menurut saya itu mungkin pola pikirnya aja sih. Karena kan nggak mungkin ada dapat uang instan gitu kan. Dia cuma sekedar kita main aja.
ya kalau menurut Rani itu pola pikirnya itu lebih diatur, diperbaiki ya. Mana ada gitu kan pekerjaan yang cuman kita pencet-pencet dapat uang secara instan itu kan nggak mungkin gitu kan. Oke bagus ya, Anda semuanya sudah menyampaikan cara atau tips-tips agar terhindar dari video online tersebut. Jadi tadi ada menjaga lingkungan dengan mencari lingkungan yang baik, yang nyaman, yang aman untuk kita semua. Terus tuh ada melakukan kegiatan yang positif. Terus tuh jika ada iklan kita bisa keluarkan aja, terus tuh kita blokir iklannya, terus lebih menyaring informasi. Terus tuh bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah atau agama. Nah selanjutnya itu tadi yang dari itu dengan membaca pola pikir ya. Jadi mana ada sih cara dapat uang instan itu secara cepat gitu, pekerjaan yang dapat uang instan secara cepat itu tidak ada gitu kan. Bagus ya ada semuanya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasanya judi online itu sangat-sangat berbahaya ya. Dampaknya itu sangat-sangat buruk, bisa stres, terus tuh menyendiri. Nah jadi ibu harapkan kepada anda semuanya untuk menghindari aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bersifat judi-judi online tersebut, baik itu melalui games maupun web-web yang ada di HP anda semuanya. Oke, nampaknya anda semuanya ini udah mulai lesu ya. Ya. Oke, mau ice drinking ya? Boleh Bu. Ice drinking ya? Tahu Semua ya? Oke, jadi boleh berdiri nggak ice drinkingnya? Boleh Bu. Boleh ya. Oke, jadi berdiri semuanya ya. Oke. Oke, Anda tahu lagu yang bukan itu? Tahu. Oke, nanti oke, Lala tahu tapi ya. Oke, kita sama-sama aja ya. Nanti semakin lama tuh semakin cepat lagunya ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum tinggi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum tinggi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, sekali lagi. Namanya tepuk semangat biar semangat lagi. Ya, belum tahu. Oke, tepuk semangat. 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 Bisa semuanya? Bisa, Ibu. Semangat ya. Iya, Ibu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh jadi semuanya. Oke, udah nyaman semuanya gitu ya. Oke, jadi anda semua tadi udah menyampaikan apa yang anda ketahui bisa buat. Mungkin banyak nih, coba dilihat ya. Udah punya dulu ya. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu yang mencari lingkungan yang positif, lalu yang menghindari iklan-iklan yang seperti judi online Bu. Oke, jadi kalau menurut Yasmin itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mencari lingkungan yang positif, terus menjauhi hal-hal yang berbentuk seperti judi online ya. Contohnya iklan-iklan itu skip aja lah ya. Oke, bagus ya. Kalau menurut Bibi ini gimana? Juga lebih menyaring informasi dan menjual situs-situs soal lewat sebelum kayak kalau dia langsung pulang. Oke, bagus ya. Jadi kalau Bibi itu lebih menyaring informasi dan memblokir aplikasi atau iklan-iklan yang bersifat atau berbau-bau judi online ya. Oke, bagus. Kalau menurut mau Ica gimana? Kalau Richard mengubah mindset Bu, pola pikir yang tentang cari uang dengan cara instan Bu, sebenarnya tak ada seperti itu. Lebih baik kita mengikuti lomba-lomba yang sesuai dengan bakat kita. Itu kan bisa dapat dari lomba-lomba. Oke,
benefit yang didapatkan ya. Oke, kalau menurut siapa nih? Siapa dulu? Rani dulu deh. Gimana? Menurut saya tuh seperti ini, dia dekat kondisi pada Tuhan. Nah, kalau kita dekat pada Tuhan tuh kita nggak bakal insya Allah nggak bakal terjerumus ya. Oke, bagus ya Rani. Jadi kalau menurut Rani itu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada agama dengan melakukan hal-hal yang baik ya. Oke, bagus. Kalau menurut Clara gimana? Kalau menurut Clara lebih ke langsung buat bisnis, karena kan lebih sering megang HP kan. Jadi kalau menurut Clara itu kalau ada iklan-iklan tuh ya udah diblokir aja, di skip ya, nggak terpencet atau jadi coba-coba itu nggak bakalan ya, nggak bakalan terlakuin gitu ya. Oke, bagus ya Anda semuanya. Anda udah mengungkapkan pendapatnya di sini, udah menyampaikan hal-hal apa saja yang Anda lakukan di depannya untuk menghindari judi online tersebut. Ibu harapkan Anda juga bisa menghindari segala bentuk judi online tersebut. Oke, nampaknya kita sudah di penghujung kegiatan ya. Ibu memberitahukan bahwasanya kegiatan kita akan diakhiri. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta kepada Anda apa sih kesimpulan atau hal yang didapatkan pada kegiatan kita hari ini? Boleh rekan-rekannya kalau ada yang menyampaikan pendapatnya? Oke, kepada Jadi dari kegiatan hari ini saya mengetahui kalau tujuan itu adalah judi yang dilakukan dengan menggunakan media online, seperti web dan sebagainya. Judi online itu berdampak negatif yang lebih sebaiknya kita hindari. Jadi tidak ada beberapa cara yang saya ketahui dari teman-teman untuk menghindari. Oke, bagus ya Lala. Jadi kalau menurut Lala itu Lala jadi tahu apa sih macam-macam judi online itu, bisa dari situs web atau aplikasi ya. Dan jadi Lala juga jadi tahu gimana cara menghindari judi online tersebut. Terus ada lagi yang lainnya? Sama Bu. Oke, sama ya. Oke, jadi Ibu harapkan kepada Anda itu untuk bisa menghindari ya, jikalau ada temannya yang tergiur atau mempermainkan judi online tersebut. Nah, mungkin Anda bisa menasihati atau membicarakan kepada temannya itu ya, bahwasanya judi online itu tidak baik ya. Oke, nah jadi Ibu mau tanya nih, kesan Anda pada kegiatan hari ini gimana? Bukan tentu suka jadinya. Oke, jadi semuanya senang ya. Oke, alhamdulillah ya kalau senang semuanya. Ibu mau tanya, pesan untuk kegiatan kita selanjutnya itu apa? Pakai media Bu, bermain dulu. Jadi kalau menurut Jasmine itu pakai media permainan ya. Oke, bagus. Kemudian ditambah Bu, dan jadi teman-teman nyebutin pengetahuan yang kita pakai hari ini kan Bu. Atau kalau temannya lebih banyak lebih baik kan ya. Oke, jadi kalau menurut Lala itu temennya ditambahin deh biar banyak informasi yang didapatkan ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, jadi Ibu akan usahakan ya bisa memakai media pada kegiatan kita hari ini, terus bisa menambah teman dan sama-sama berbagi informasi ya dan pendapat. Oke, nah Ibu mau tanya, jikalau misalnya kita ada kegiatan seperti ini lagi, apakah Anda semuanya bersedia? Sedia, Bu. Bersedia, karena Anda semuanya bersedia, boleh kita tentukan nih waktunya kapan, tempatnya di mana, boleh Anda ajukan nih. Oke, kepada Ibu, Tempatnya di laboratorium. Oke, maunya di labor ya, yang ada AC-nya biar dingin ya. Oke, setuju. Kalau harinya? Hari Sabtu aja Bu. Sabtu pagi ya. Oke, jadi kalau menurut Bibi itu hari Sabtu di pagi hari. Nah, tempatnya itu di labor. Ada yang lain? Sama, Bu. Oke, jadi kita sepakati ya. Oke, sepakat semuanya? Oke, jadi kita sepakati bahwasannya kegiatan kita selanjutnya itu kita lakukan di labor pada hari Sabtu di pagi hari. Oke, pagi harinya itu sekitar jam berapa? Jam 9. Oke, jam 9
lebih aktif lagi untuk menyampaikan